Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini Buya akan memberikan solusi dari satu problem berkenaan dengan resepsi pernikahan. Yang dimaksud acara resepsi pernikahan dihadiri di bawah 60%. Atau secara lebih khusus tidak dihadiri oleh sebagian besar para ulama. Baik. Kalau boleh Buya menyampaikan suatu pertanyaan, mengapa ya begitu sering dalam acara resepsi pernikahan tidak dihadiri oleh, idealnya adalah antara 85 sampai 90%. Tetapi justru hanya dihadiri di bawah 60%. Dan juga mengapa ya para ustadz, para ulama jarang hadir ke resepsi pernikahan. Baik. Para pendengar dimanapun berada, resepsi pernikahan hukumnya adalah sunat. Adapun yang wajib tentu saja ijab qabul. Sehingga dalam hal ini, bagi para pendengar yang kebetulan setelah ijab kabul anaknya melangsungkan pernikahan, maka tidak usah memaksakan diri sampai berutang ke sana sini untuk melaksanakan resepsi pernikahan anak-anak kita atau resepsi pernikahan kita sendiri. Perlu Buya sampaikan, jangan sampai yang tadinya mau bersyukuran tetapi ujung-ujungnya penyesalan karena setelah resepsi pernikahan yang ada adalah utang yang besar karena memaksakan diri. Baik, seandainya kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan resepsi pernikahan, maka itu termasuk la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu termasuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Allah memberikan karunia kepada kita uang, kekayaan untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Karena tentu saja resepsi pernikahan ini
jika ada rizkinya, baik untuk dilaksanakan. Terutama menyangkut tentang doa-doa dari yang hadir atau tamu undangan yang hadir. Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Dan perlu Buya sampaikan di sini bahwa yang paling pokok, ya, hikmah yang dapat kita ambil dari resepsi pernikahan itu adalah doa, ya, dari para tamu undangan yang hadir. Doa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat ke-60 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Ud'u, berdoalah kalian nih kepadaku. Astajib lakum, tentu kami Allah akan mengijabah permohonan kalian. Nah, jadi doa dari para tamu undanganlah yang sangat kita harapkan untuk mendoakan anak-anak kita yang baru melangsungkan ijab kabul pernikahan. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Shadaqallahul adzim. Ujibu da'watad da'i. Aku Allah ujibu, akan mengijabah da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa. Jadi penekanannya, janganlah kita sombong, jadi orang yang sombong, tidak pernah berdoa kepada Allah. Dari pekerjaan sukses tidak hamdalah, merasa itu hasil karya sendiri. Kita sehat, yang diagung-agungkan dokter, lupa tanpa izin Allah menyembuhkan. Dokter itu kan hanya mengobati. Makanya dalam Al-Quran, Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ujibu da'wata da'i idza da'an. Berdoa penting sekali. Ad-du'a mukhul ibadah. Bahwa doa itu adalah sumsumnya ibadah. Nah, maka yang sangat kita harapkan doa dari tamu undangan yang datang. Mereka pada berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khairin. Pada saat bersalaman, yang satu mahram, yang tidak mahram kita istilam, dan pada saat kita bersalaman atau istilam, kita langsung berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Keberkahan Allah bagi kalian berdua. Dan tentu Allah akan melimpahkan keberkahan kepada kalian berdua. Wa jama'a bainakum fi khairin. Mudah-mudahan Allah menyatukan kalian berdua fi khairin, dalam kebaikan. Allah ya Rabbi ya Karim, subhanallah. Itu doa yang sangat luar biasa. Nah, baik. Sekarang kita mulai memberikan, atau Buya akan memberikan solusi supaya yang hadir ke resepsi pernikahan anak-anak kita atau ke resepsi pernikahan kita sendiri, maka perlu diteliti sebab-musababnya, lantas kita ambil solusinya. Yang pertama berkenaan dengan pra-wedding yang ada dalam kartu undangan ataupun juga yang
dapat kita lihat dalam video undangan yang sifatnya elektronik. Tertera di sana ijab kabul hari Sabtu jam 9 pagi di Masjid Anu. Kemudian tertera juga di sana resepsi pernikahannya jam 19 ya malam sampai selesai. Jadi artinya ijab kabulnya hari itu juga, termasuk resepsinya hari itu juga, misalkan hari Sabtu. Namun para tamu undangan atau orang-orang yang diundang melihat kok di dalam foto praweddingnya si calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, karena masih calon kan, pada saat dipoto kan belum nikah, belum ijab kabul, kok pegang-pegangan, bahkan ada yang pelukan. Astagfirullahalazim, ini suatu kemaksiatan. Baginda Rasul menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa huwa ad'aful iman. Apabila di antara kalian melihat di depan matanya suatu kemunkaran, robahlah dengan tangannya. Tetapi kalau tidak mampu merubah dengan tangannya, robah dengan lisannya. Tetapi juga kalau tidak mampu merubah kemunkaran itu dengan lisannya, rubah dengan hatinya. Dan yang merubah dengan hatinya suatu kemunkaran, ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Para tamu undangan yang ngerti, terutama para ulama, terutama para ustadz, terutama para kiai ini yang diundang oleh alumninya untuk hadir kepada acara resepsi alumninya itu. Tentu kan para alumni sangat bahagia, bangga dihadiri oleh gurunya di pesantren. Tetapi gurunya jarang hadir karena melihat perkembangan zaman yang makin kesini, dikatakan orang bilang zaman edan itu. Kok belum ijab kabul sudah secara terang-terangan pegang-pegang, peluk-pelukan. Kalau berani menyebarkan foto ataupun video saling pegang-pegangan ataupun saling peluk-pelukan, apalagi di belakang foto dan video itu. Apalagi, kan logikanya begitu, jalan itu kita. Logika orang itu jalan, apalagi para kiai. Kok beraninya dipoto di video begitu? Terlebih lagi di belakang itu. Pasti sudah melakukan sesuatu kemunkaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Buya, tentu saja kemunkaran, di mana kemunkaran itu pasti dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Bani Israil atau Al-Isra ayat ke-32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Jangankan berzina, mendekati zina itu tidak boleh. Haram. Allah yang melarang. Allah yang menciptakan kita selaku calon mempelai laki-laki. Allah yang menciptakan dia selaku calon mempelai perempuan. Allah izinkan juga kita ini berjodoh. Tapi mengapa pada saat pelaksanaannya kok melanggar aturan Allah? Kita ini jangan mau didikte oleh
Istilahnya itu wedding organizer. Wedding organizer itu dibayar oleh kita. Nggak gratis tuh, mahal bahkan. Lalu kenapa kita melanggar aturan Allah? Gara-gara ya, wedding organizer yang mereka tidak paham ajaran Islam. Yang mereka pikirkan keuntungan demi keuntungan. Meskipun tidak semua begitu. Maka kita harus memilih WO yang Islami. WO yang paham agama Islam. Ya. Kita kadang-kadang juga, maaf nih, ijab kabul belum dilaksanakan. Ini kasus lain nih. Ijab kabul belum dilaksanakan. Calon mempelai atau calon mertua perempuan mengalungkan bunga ke baru calon pengantin atau mempelai laki-laki. Terus bersalaman, kan itu, atau berpelukan. Itu sesuatu yang diharamkan. Karena belum jadi mertua, belum jadi menantu. Biasanya wedding organizer menyuruh itu. Kenapa tidak oleh calon mertua laki-lakinya? Dikalungkan ke calon mempelai laki-laki. Enggak hina, enggak rendah, enggak tidak sesuai zaman. Zaman itu dikendalikan harusnya oleh kita, bukan kita dikendalikan zaman. Orang pada ketawa-ketawa lucu, loh, kok yang menyematkannya, mengalungkannya calon mertua laki-laki? Ya enggak salah. Enggak salah. Itu yang benar menurut pandangan Islam. Belum jadi mertua ibu perempuan itu. Ya. Jadi perlu Buya sampaikan hal ini. Mungkin ada orang bilang, enggak apa-apalah, enggak dihadiri ulama. Cuma sedikit kok yang diundang para ulamanya. Yang penting teman-teman aku, teman-teman kami, saudara-saudara kami, kenalan-kenalan kami dari kantor. Banyak kok, gak rugi. Astagfirullahaladzim. Para ulama itu beda dengan umumnya manusia. Allah kok yang menyampaikannya kepada makhluknya. Lihat surat Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Jadi para ulama itu ada beberapa derajat di atas umumnya manusia. Dengan keilmuan dan keimanannya yang kuat. Kemudian juga jangan lupa para pendengar dimanapun berada. Di dalam berdoa, syarat ijabah doa itu kan ada yang sebut dengan waktu ijabah doa, tempat ijabah doa, matan doa, ya. Dan apa yang penting juga dalam unsur ijabah doa itu adalah orang yang berdoanya. Beda tuh. Suatu hari para sahabat melihat sahabat yang lain berdoa begitu khusyuk. Kata para sahabat, wah ini ijabah doa, lihat kehusuannya. Baginda Rasul mendengar ucapan kebanyakan sahabat. Baginda Rasul menyampaikan, tidak benar wahai para sahabat, dia itu ijabah doa. Dia ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sontak itu para sahabat yang mendengar sabda Rasul kagetnya luar biasa. Kelihatan orang itu begitu khusyuk berdoa, sampai mencucurkan air mata. Ingin diijabah doanya. Tetapi sebaliknya baginda Rasul mengatakan orang itu tidak akan diijabah doanya. Lantas para sahabat bertanya,
Mengapa Baginda? Orang itu tidak akan diijabah doanya. Padahal secara syariat kelihatannya dia khusyuk berdoa. Apa jawaban Baginda Rasul? Wahai para sahabat, aku sudah ingatkan dia agar tidak memakan harta yang haram. Tetapi dia tidak mendengar nasihat aku. Dia masih melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan rizki ataupun harta yang haram yang dimakannya. Maka tertolak doa orang itu. Nah, jadi jelas dengan adanya peristiwa ini bahwa doa antara orang ke-1, doa orang kedua, doa orang ketiga yang datang ke resepsi pernikahan itu beda-beda ijabah doanya. Yang paling hebat di doanya tentu doa para ulama, doa para ustadz. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Bagaimana kita melihat doa para nabi itu selalu ijabah doa. Terlebih lagi baginda Rasul bersabda, "Man yukrimu aliman faqad karamani, wa man yukrimuni faqad karamallah." Itu sabda Rasul. Barang siapa yang memuliakan para ulama, maka dia telah memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, sungguh dia telah memuliakan Allah. Jadi orang yang memuliakan para ulama, yang berharap para ulama datang ke resepsi pernikahan anak-anak kita atau resepsi pernikahan kita sendiri, kita harus tahu bahwa doa para ulama itu ijabahnya luar biasa. Makanya jangan heran kalau banyak di zaman sekarang ini pernikahannya, resepsi pernikahannya begitu hebat dan kelihatannya mahal. Ujung-ujungnya setahun 2 tahun bubar rumah tangganya. Jangan-jangan tidak ada doa dari para ulama. Sangat sedikit para ustadz, para ulama, terlebih lagi guru-guru pesantrennya yang datang ke acara resepsi pernikahan anak-anak kita. Doa, jangan salah itu. Bukan hura-huranya, pesta rianya, foto-foto dan sebagainya. Doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khairin. Nah, jadi yang pertama, tolonglah jangan menjadikan para ulama tidak datang dengan kesalahan yang fatal. Ya, dari foto-foto dan video yang istilahnya itu disebarkan pada para undangan. Penting Buya sampaikan hal ini. Jangan sampai merusak keinginan para ulama untuk datang pada acara resepsi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu suka ada itu. Dalam kartu undangan ataupun undangan secara elektronik dituliskan dengan kata-kata, ya sepertinya kata-katanya sopan. Tetapi maknanya itu sangat menyakitkan, terutama bagi orang-orang yang miskin. Coba apa? Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Alangkah bahagianya kami jika para bapak, ibu, saudara-saudari tidak memberikan karangan bunga atau berbentuk benda yang lainnya. Itu artinya keluarga yang melaksanakan resepsi undangan atau resepsi pernikahan intinya ingin disumbang dengan uang. Ingin dikasih uang. Allah. Ini sudah menyalahi akhlakul karimah. Seolah-olah acara resepsi pernikahan itu
bisnis. Di mana ada pengeluaran harus ada pemasukan. Dihitung-hitung, kami sudah mengeluarkan segini. Bagaimana caranya ya supaya kembali dari para tamu undangan nyumbang dengan uang. Bahkan konon katanya ada yang sampai amplopnya itu dikasih nomor. Disamakan antara nomor di buku kartu undangan dengan amplop yang diberikan. Sampai dipantau begitu. Astagfirullahaladzim. Untuk apa para tamu undangan datang? Dengan uang yang banyak, satu gepok. Tapi dia tidak berdoa untuk pengantin baru. Doa yang langsung kepada Allah. Uang itu besok lusa juga habis. Jangan sampai kita menyepelekan masalah uang ini. Kita lagi ada uang untuk melaksanakan resepsi pernikahan anak-anak kita yang kadang-kadang juga dari utang, mengutang. Tapi di sisi lain banyak saudara kita, tetangga kita yang tidak punya uang. Jangankan ngasih besar undangan. Untuk makan sehari-hari juga susah. Otomatis dengan adanya kata-kata itu secara tidak langsung ataupun langsung mengkerutkan hatinya. Tidak akan hadir ke acara itu. Astagfirullahaladzim. Sangat rugi. Acara resepsi pernikahan anak-anak kita atau kita sendiri tidak dihadiri oleh orang-orang miskin. Karena baginda Rasul bersabda yang artinya Allah memberikan pertolongan kepada umat ini dengan doa-doanya orang-orang miskin. Sholatnya orang-orang miskin. Dan ikhlasnya orang-orang miskin. Masa kita tidak sadar akan itu? Orang yang datang ke acara resepsi pernikahan, EGP kita selaku yang melaksanakan acara, emangnya gua pikirin ada orang bilang ke kita bisik-bisik atau langsung, tuh orang itu nggak bawa apa-apa, cuma enak makan aja. Astagfirullah. Mau bawa amplop? Ya boleh. Mau tidak bawa amplop? Ya boleh. Mau ngasih amplopnya 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, sampai 100 juta? Ya boleh. Mau bawa amplop tapi kosong di amplopnya? Ya boleh. Mau ngasih amplop cuma 1000, ngasih amplopnya? Ya boleh. Gak ada kita rasa terhina. Karena kita sudah sadar ini bukan bisnis jual beli. Bahwa nanti yang datang menguntungkan dengan pemasukan yang banyak. Ini syukuran. Alhamdulillah anak kita ada jodohnya, cocok lagi. Alhamdulillah pada sehat-sehat mereka. Sehingga bisa melangsungkan pernikahan. Alhamdulillah kita sehat walafiat selaku besan. Alhamdulillah bisa berlangsung aman. Sudah titik. Gak usah kita pikirkan uang berapa yang masuk. Gak usah. Kosong pun gak apa-apa. Aku niatnya syukuran. Aku infak dan sedekah dengan makanan minuman kepada para tamu undangan. Yang tidak seimbang dengan hebatnya doa para tamu undangan. Apalagi para ustadz. Jangan lupa ini. Bahwa Allah menolong agama ini atau umatku ini, sabda Rasul. Tidak lain dan tidak bukan dengan doanya orang-orang miskin. Bidakwatihim. Wabi sholatihim. Wabi ikhlasihim. Dengan doanya, dengan sholatnya, dengan ikhlasnya mereka itu. Itulah Allah memberikan pertolongan untuk umatku ini. Sabda Rasul. Nah, itu yang kedua.
yang menyebabkan banyak yang tidak hadir dari kalangan orang-orang miskin. Saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah tidak cemerlang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Harusnya bahagia mereka pada datang. Dan Buya sampaikan ini, dan meskipun makanan kita, acara resepsi sudah habis, minuman sudah habis, sedangkan tamu undangan masih terus berdatangan, tidak ada kita merasa malu. Tidak. Karena memang kami mengharapkan kedatangan kalian, para bapak ibu, para ustadz, kepada acara resepsi anak-anak kami. Aku mampunya memberikan, istilahnya itu untuk infak sodakoh, berbentuk makanan silahkan. Dan kami tidak memerlukan uang yang para bapak ibu sampaikan kepada kami. Memberikan uang alhamdulillah tidak apa-apa. Yang penting hadir dan doanya. Kadang-kadang kita, aduh, gimana ya? Kalau nanti banyak yang datang tapi tidak cukup makanan, nggak apa-apa. Kita harus bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memberikan suasana baru, bahwa resepsi ini begini adanya. Tidak usah menggerutu. Kami juga akan tidak mengharapkan amplop dari kalian. Kalian tidak usah marah-marah, aku semampunya gitu. Datang ke tempat undangan, resepsi pernikahan, doa, itu albiru, kebajikan yang hebat pahalanya. Tapi kemudian juga kita datang dengan bawa uang, amplop bawa uang, itu al-hasanah, kebaikan, yang jauh di bawah kehebatan albiru atau kebajikan. Penting dipahami. Kemudian yang ketiga, meskipun sepele, tetapi ada yang tidak hadir gara-gara perkara yang ketiga ini. Apa itu Buya? Itu dalam undangan yang disebut cuma suaminya saja. Bapak Anu misalkan, sudah saja. Pas istrinya lihat, mana undangannya Pak? Loh kok Bapak aja yang diundang? Aku istrinya nggak dianggap. Memangnya Bapak ini duda? Atau sebaliknya yang diundang ibu hajahnya saja. Terus kata si bapak, mana undangannya mama? Ini Pak, dilihat ibu hajahnya saja. Kok aku nggak dianggap? Memangnya ibu itu, ke istrinya si bapak bilang, janda. Lengkap. Kepada bukan yang terhormat, ya. Yang kami hormati, yang saya hormati, yang kami hormati. Bapak Anu beserta istri. Ibu Anu beserta suami merasa dihargai, bahwa kita sudah berkeluarga. Ini seperti sepele, nggak mau datang Pak. Papa aja sendiri, ibu nggak dianggap kok. Itu undangannya lihat. Enggak, silakan aja. No kan. Kata si papanya, kalau mama nggak mau, papa juga nggak datang tuh keluarga. Lebih merembetnya lagi, jangan Pak datang nak. Kamu diundang nggak? Saya diundang Mak. Nggak usah. Mama nggak diundang. Nah, seperti sepele, ya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak menghargai satu keluarga. Ada suami tentu ada istri tentu ada suami pada umumnya. Kecuali kalau kita lihat, kita tahu bahwa dia seorang duda. Ya si bapak itu saja yang diundang. Kecuali kalau itu adalah janda, si ibu saja itu yang diundang. Dan perlu juga Buya menyampaikan sebagai tambahan untuk solusi. Kan sekarang ini zaman undangan elektronik ya. Ya untuk para sesepuh ya. Sesepuh kita, tokoh-tokoh masyarakat di daerah kita, para ulama ya, para umaro yang punya jabatan, tolonglah lebih baik didatangi ke rumahnya. Sampaikan undangan itu. Meskipun wah itu kan nambah waktu, gimana lama, ya resiko.
resiko. Kalau kita mau melaksanakan suatu acara, harus siap capek. Demikian Buya menyampaikan solusi. Mudah-mudahan dengan solusi yang Buya sampaikan, acara-acara resepsi pernikahan anak-anak kita ke depan, insya Allah, kalau 3 solusi dan tambahan solusi yang keempat tadi dari Buya, meskipun selintas, betul-betul diperhatikan, ya, didengar dan kemudian difikirkan, insya Allah yang datang itu antara 85 sampai 90%. Karena kalau kita mengharapkan 100% kan ya susah lah. Kadang-kadang orang juga undangannya banyak atau lagi sakit itu yang atau lagi keluar kota. Ya. Dan satu lagi yang biasa sampaikan, maaf ini. Berkenaan dengan hari resepsi pernikahan, ya harus disesuaikan dengan hari libur di negara masing-masing. Kalau di negara itu liburnya misalkan hari Jumat, ya hari Jumat kita melaksanakan resepsi pernikahan. Kalau liburnya di suatu negara itu hari Minggu misalkan, ya hari Minggu kita mengundang mereka. Kalau harinya hari Sabtu, ya lantas dengan ada kadang-kadang dihitung-hitung gitu, padahal perhitungan seperti itu juga dipertanyakan mengapa. Hari itu tergantung kita yang melaksanakannya. Akan baik kalau kita betul-betul menjadikan baik hari itu. Acara hari Senin, pada kerja mereka. Jangan mengeluh kalau banyak tamu undangan yang tidak datang. Laksanakan di hari libur. Jam juga harus diperhatikan, tergantung dilihat situasi, kondisi di daerah itu. Demikian Buya sampaikan. Mohon maaf dari kekhilafan dan kekurangan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.